Kabar. Nah, pertemuan hari ini kita akan memahami sedikit gini, ini pengantar sebelum saya masuk ke semikonduktor. Kenapa perlu ada semikonduktor? Nah, makanya kita harus ngerti dulu memahami teori tegangan dan arus ya. Jadi kemarin kalian sudah belum terlalu tahu teorinya, kita hanya menggunakan beberapa hukum kayak hukum Kirchhoff ataupun hukum Ohm ya yang paling sederhana. Jadi sebenarnya tujuan yang paling penting adalah kalian bisa membedakan kenapa sih ada arus searah dan arus bolak-balik ya. Jadi membedakan arus searah dengan arus bolak-balik atau tegangan searah atau tegangan bolak-balik. Terus memahami sumber daya DC. DC itu apa? Direct current ya. Jadi current itu arus, direct itu searah ya. Jadi direct current atau bukan indirect ya, ini direct current kalau lawannya AC. Jadi ada sumber daya DC, ada sumber daya AC. Kalian sudah familiar pasti di percobaan pertama kan? Percobaan pertama di nomor 3 itu kan kalian pakai arus yang bolak-balik ya. Itu namanya alternating current ya, bukan indirect, bukan tidak langsung. Tapi di situ direct ya, searah gitu, terus alternating itu harus bolak-balik. Oke, teorinya ini sedikit, kalau kalian pernah belajar fisika makanya makanya sering dibilang itu, eee, apa, anak komputer itu sebenarnya berutang sama orang fisika dengan orang elektro. Kenapa? Karena ini hukum fisika ini ya, muatan listrik percobaannya waktu dulu kita, SMP kelas 1 kah ya, atau SMP kelas 3 ya. Bagaimana kita membuat, muatan listrik yang sederhana tanpa adanya, arus atau tegangan dari PLN, yaitu dengan kaca digosok, dengan kain wol atau balon ya, balon kita gosok dengan, kain wol, maka di situ akan terjadi, muatan listrik ya, ada muatan positif, ada muatan negatif, maka akan ada namanya medan magnet atau beda potensial. Ini rumusnya, ya ini rumusnya, ini F itu sama dengan kayaknya dia ini ya, medan magnet ya, sama dengan apa, ini cuman rumus saja yang ini nih sebenarnya yang diutak-atik oleh teman-teman di pendahulu kita pada saat revolusi industri kedua ya. Jadi kan kalau revolusi industri pertama itu kita kan sekarang ada di revolusi industri 4.0 ya. Kalau revolusi industri 1 kan adanya mesin uap ya. Kalian belajar sejarah dulu. Kalau revolusi industri 2.0 adanya listrik ya. Jadi revolusi industri itu apa Bu? Itu yang membuat apa ya? eh Cara hidup orang sekarang, berubah ya, membuat banyaknya lapangan kerja jadi hilang, seperti itu dan, eee eee, munculnya lapangan kerja baru yang kita tidak tahu ya, kayak sekarang kenapa ada IoT. IoT itu revolusi industri 4.0 yang, manusia bisa digantikan oleh robot ya, semuanya bisa diganti oleh sensor, seperti itu. Nah jadi, ini volt. Jadi ini kayaknya kalau F kayaknya ini deh, gaya ya, saya tidak tahu apakah fisika aku juga jelek, ini kayaknya medan magnet ya, W itu, muatan nih, W ya, F kali S, ini bisa diambil dari sini. Nah, tegangan W per Q. Tegangan adalah sifat antara dua tempat, antara muatan positif dan muatan negatif. Makanya tegangan itu juga dibilang beda potensial, ya. Beda potensial itu beda potensi, Ki. Ada satu positif, ada satu negatif, makanya di situ ada tegangan. Caranya buat seperti apa ya? Dibikin di situ ada medan magnet. Makanya dikatakan medan magnet itu dengan medan listrik memang tidak bisa, Ki, dipisahkan begitu, ya. Makanya kalau ada orang
kesetrum listrik, itu ada medan magnet di situ, toh. Coba kalau ada orang kesetrum listrik, kayak melengket begitu tangannya, kenapa dia ndak bisa lepas sih? Karena di situ ada medan magnet. Ada medan magnet, sehingga menyebabkan melengket, terjadi tarik-menarik, dia ndak bisa lepas, ya. Makanya orang-orang yang, eee, kena apa ya, orang-orang yang kerja di PLN atau apa memang harus safety betul-betul, ya safety karena, pada saat mereka kesetrum sedikit, itu bisa, melengket lama karena di situ ada medan magnet, akhirnya ini ya. Makanya medan listrik dan medan magnet itu tidak bisa kita, pisahkan. Ada yang mengatakan di sekitar kawat berarus itu hukum Faraday akan muncul medan magnet. Makanya di situ ada fungsinya kapasitor ya. Kapasitor itu bisa, menyimpan, arus dalam, arus dalam menyimpan medan ya, menyimpan medan listrik, terus di sekitar kawat berarus ada muncul medan magnet, makanya ada induktor, ya seperti itu. Nah, kalau arus jadi itu tegangannya kalian ngerti dulu kan kemarin dibilang tegangan ya, tegangan Bu 220 volt. Nah, tegangan itu beda potensial dari mana ya, dari sini rumusnya ya. Orang-orang fisika yang akhirnya memunculkan lahirlah ilmu elektro. Ilmu elektro kemudian diutak-atik lahirlah komputer. Makanya kalian wajib belajar fisika, wajib belajar matematika, wajib belajar elektronika dasar karena ilmu kalian berasal dari sini. Ya, jadi jangan protes, "Kenapa saya harus belajar fisika, Bu? Kenapa saya tidak belajar saja langsung komputer?" Tidak boleh, karena ilmunya kalian dari sana. Kalau tidak ngerti, ya, bagaimana nanti mau buat, penemuan baru, seperti itu. Oke, kalau arus itu banyaknya muatan listrik yang lewat dalam satu tempat per satuan waktu, jadi kolom, ya. Jadi, arus itu, kita akan bicara elektron ya, elektron hole. Kita akan belajar, begitu ada elektron, ada hole ya, jadi ada muatan yang lewat dalam satu tempat persatuan waktu. Tempatnya apa ya? Bisa kawat penghantar ya. Makanya ini, I, arus sama dengan Q per T. Q itu apa? Muatan ya, muatan listrik per waktu. Atau kita bisa bilang P sama dengan daya kayak ini ya, P sama dengan W per T. W tadi ya Q per T. Makanya di sini dia dapat nih rumusnya daya. Kalau mau hitung dayanya kalian, eh, dayaku saya 900 watt Bu ya. Jadi kalau misalnya dayanya 900 watt, tegangannya 220 volt, jadi arus yang mengalir di rumah Anda itu berapa? Bisa di ini. Makanya semakin tinggi dayanya orang, kayak saya di rumah itu pakai daya 1300 ya, pakai daya 1300 watt karena televisi ada 3, AC ada 3, jadi memang butuh butuh banyak ya supaya, eee tegangan menyama tetap ya 220 volt dari si PLN, tapi yang banyak itu arus karena kita punya banyak banyak, barang-barang elektronik yang dibutuh makanya dayanya harus tinggi. Makanya teman-teman yang, biasa kos-kosan dayanya yang cuman berapa berapa watt itu kalau nyala mi dispenser tak atau nyala mi rice cooker tak, kalau anak laki-laki mungkin kayaknya ndak masak dia, tapi kalau anak-anak perempuan itu kan biasa mereka masak, biasa ndak boleh kalau lagi nyala semua rice cooker-nya satu saja, kalau ndak biasanya sekeringnya jatuh. Oke, ini hal yang ini berkaitan dengan praktikum 2. Saya tidak tahu apakah kalian sudah melaksanakan praktikum 2, roman-romannya belum deh, rasa-rasanya belum karena tidak ada yang bertanya ke saya bahwa seperti apa ya. Ya ini berkaitan erat dengan percobaan 2, ada beberapa rangkaian di sana yang, mungkin harusnya kalian analisis ya. Syarat mengalirnya arus dan ini harus, apa, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada saat kita ingin, mendapatkan, arus listrik. Yang pertama, adanya sumber tegangan, jadi adanya suplai atau, daya dari PLN. Yang kedua, ada kawat penghantar, kita punya instalasi listrik. Yang ketiga, ada loop tertutup, jangan sampai terjadi open source atau, kawat yang terbuka ya, nanti itu akan berkaitan di percobaan 2, kalian lihat saja di situ. Saya tidak jadi cara saya mengajar sekarang,
saya tidak akan mengajar untuk, tiap maksudnya untuk, materi yang sama pada kelas yang berbeda ya. Jadi kayak kemarin memang saya tidak mengajar di A2 pada pagi hari, tapi saya mengajar di A1 sore harinya tentang percobaan 2 itu yang saya rekam, kemudian saya lempar ke YouTube, kalian silahkan, di sana karena, terus terang kita sudah tidak punya banyak waktu, kita masih ada sekitaran, berapa materi, 2 percobaan, sedangkan ini sudah di pekan, 13. Sebenarnya finalnya masih lama, masih 9 Juni, tapi kan, apa ya, pekan depan kita libur dulu karena lebaran, mungkin masuknya lagi di tanggal, 17 ya. Nah ini yang, kalian tahu, harus perhatikan ada direct current dan ada alternating, current ya. Jadi ini, ada arus searah dengan ada arus bolak-balik. Jadi, arus bolak-balik itu seperti yang kalian, perhatikan kemarin di ini, apa, di percobaan yang nomor 3 ya, yang pakai induktor, pakai kapasitor, dan pakai, resistor itu, ini arusnya bolak-balik. Ada yang bertanya, "Bu, nilai yang mana yang saya pakai?" Jadi dia memang, berubah terhadap waktu. Eee, akan ada saat nilainya nol, di sini dia akan pada nilai puncak. Nah, di sini dia nol lagi, di sini dia minus ya. Kenapa dia minus? Karena seperti itu memang, 220, volt. Seperti juga tegangan, seperti ini, Ji. Oke, arus searah itu direct current, arusnya konstan, tidak berubah terhadap waktu, jadi tetap aja, begitu dia 5 volt, atau 5 ampere aja, 5 volt aja sampai dia habis. Nah, arus searah, itu diperuntukkan untuk komponen elektronika. Nah, jadi, eee, setelah ini kita akan belajar tentang teori semikonduktor. Kenapa? Karena komponen elektronika itu biasanya, bukan biasanya, menggunakan arus yang searah atau tegangan yang searah. Jadi dia tidak bisa yang seperti ini ya, tidak bisa dia yang begini. Jadi kalau kayak komponen-komponen elektronika yang kayak laptop kita atau kayak apa ya, itu, memang, si si ininya kasih dari si apa, PLN-nya kasih bolak-balik, tapi yang mereka gunakan adalah arus yang searah atau tegangan yang searah, DC. Arus bolak-balik, arus yang berubah terhadap waktu, ya. Ini I0 ya, arus ini nilainya Ji, amplitudonya ya, ini terhadap waktu. Jadi biasanya amplitudo terhadap waktu. Oke, nah, sumber-sumber dari arus searah, saya tidak terlalu banyak, menceritakan arus bolak-balik ya, arus bolak-balik itu, digunakan oleh, teman-teman kita yang ada di, PLN ya, teman-teman kita yang menggunakan, teman-teman kita yang, menggunakan arus kuat, itu menggunakan arus bolak-balik. Nah, sumber dari ada beberapa sumber yang kita bisa gunakan sebagai arus searah atau tegangan searah itu yang pertama adalah baterai, ya. Jadi baterai itu 1,5 volt 1,5 volt ya, 9 volt 9 volt, jadi dia konstan aja, jadi salah satu sumber dari arus, atau tegangan searah adalah baterai, oke. Atau, kita punya, rectifier. Rectifier itu apa, Bu? Penyearah. Jadi kalau ini kan ini konstan nih, konstan betul ya, ini halus. Kalau misalnya saya bilang di sini 10 volt atau 10 ampere ya, dia konstan aja 10 ampere. Nah, kalau ini, kenapa bentuknya seperti ini? Ya, ini namanya penyearah, penyearah setengah gelombang. Jadi ini hasil dari, eee, arus atau tegangan bolak-balik yang kita searahkan. Searahkan itu cuman, satu arah yang diambil, ya. Yang positifnya yang bagian atasnya kita ambil, pas bagian bawahnya kita tidak ambil, ya. Karena kan kita mau searah saja, jadi kita anggap seperti ini, ya diambil, ini ndak ada, ini kan harusnya yang ke bawahnya ya, kalau begini ya, kalau saya gambarkan sinyal sinusnya kan begini dia, kan ada di sini, toh? Heeh.
terus ini juga ada di sini, oke. Nah, tapi saya tidak ambil, ini kan positif. Nah, ini negatif, ini positif. Nah, ini negatif, ini positif. Nah, yang namanya half, half itu setengah, wave itu gelombang, ya, half wave. Rectification itu penyearah, ya. Jadi penyearah setengah gelombang. Nah, kalau di bawahnya apa, Bu? Dia full. Jadi dia satu gelombang penuh akan menyearahkan. Wave rectifier sama aja ya, full gelombang. Nah, bedanya ini dibalik kifasanya ya, jadi yang tadinya negatif kita balik menjadi positif ya, seperti itu. Jadi ini beberapa sumber dari eh, tegangan searah ya, tegangan searah. Jadi kalau ini memang aslinya searah ya, dibuatnya memang searah, ada prosesnya pembuatan baterai seperti apa, kalian bisa bisa cari. Kalau ini ya, dia mengubah dari, jadi kalau saya bikin begini, ini misalnya ya, ini ada berapa gelombang, jadi kan bikin sampai gelombangnya. Aduh, sorry sorry, jelek gambarnya. Nah, begini ya, jadi ini ada 3 gelombang, oke. Jadi kalau misalnya, kita tidak punya baterai, bagaimana caranya kita bikin, arus arus, searah dari arus bolak-balik, ya sudah, ini tegangan dari PLN, ya kita ada sebuah alat yang namanya rectifier ya, rectifier atau ini, dia akan mengubah begitu. Yang pertama, yang dia lewatkan cuma, kutub positifnya, fase positif dari sinyal sinus. Yang kedua, dia akan melewatkan dua-dua ya, positif, negatif, tapi dia balik ke fasenya. Ada namanya nanti pembalik fase bagaimana. Setelah ini saya akan jelaskan ya, seperti itu. Oke, itu saya hapus dulu supaya ini. Oh, saya stop share saja supaya. Nah, itu silakan kalau ada yang bertanya ya, langsung saja saya di interupsi. Oke, saya minta maaf ini kayaknya belum saya translate into bahasa ya. Oke, direct current atau arus searah adalah unidirectional flow dari sebuah sumber listrik ya. Jadi dia unidireksional itu ya, dia tidak punya begitu ya segala arah, dia alirannya itu ya lurus aja. Terus sel elektrochemical, saya ambilnya di mana ini, Dik? Adalah ini, ini baterai ini yang dia maksud ya. Sel elektrochemical itu atau alat yang dibilang elektrochemical itu adalah contoh contoh dari sumber DC. Contoh dari sumber DC. Apa itu yang saya bilang tadi, baterai ya, baterai. Jadi DC bisa mengalir dari sebuah konduktor ya. Konduktor seperti apa? Seperti kabel ya. Tapi dia juga bisa mengalir di semikonduktor ya, insulator atau vakum atau elektron atau ion ya, ion seperti itu. Jadi eh, DC DC itu bisa mengalir di konduktor ya, iyalah ya, konduktor itu kan penghantar listrik yang bagus ya, mau DC mau AC cocok mi. Tapi dia juga mengalir di semikonduktor ya, semikonduktor ya. Makanya kita belajar, jadi kita elektronnya itu ke elektrosemikonduktor, alat-alat yang berkaitan dengan komponen elektronika. Nah, terus yang ketiga dibilang current flow itu konstan ya, konstan yang saya bilang tadi, begitu 9 volt 9 volt aja ya, berbeda dengan AC ya, berbeda dengan AC, terus biasanya digunakan seperti galvanic current ya. Itu kalian bisa, ini hanya sedikit sedikit referensi ya, sedikit pembuka bahwa DC itu seperti apa. Oke, selain yang tadi ya, elektrochemical, selain ini elektrochemical cell, ya ini kan memang bahan kimia begitu ya.
electrochemical cell mungkin sekarang sudah tidak ada, dulu ya, dulu dibuat. Nah, sekarang itu atau mungkin itu cara pembuatan, baterai ya, bagaimana sih caranya membuat baterai supaya dia bisa maksudnya baterai kecil-kecil itu kan, 1,5 volt 1,5 volt itu kan ada arangnya ya, dia dia tetap aja begitu. Eee, DC bisa dikonversi ya, Convert itu apa, diubah dari jadi, selain bisa dibentuk kayak electrochemical cell atau kita bikin baterai. Baterai itu kan tidak mengubah, dari sumber AC ke DC. Jadi kalaupun kalaupun dia bilang, "Bu, kucaski dulu baterai," misalnya ya, itu memang ada di situ proses, konversi, dia ubah dulu AC ke DC, terus baterainya diisi, setelah full, ya sudah ya kayak begitu ya. Bisa dikonversi, diubah dari AC ya dengan menggunakan rectifier, itu yang saya bilang tadi. Ya, di mana, ada di sana komponen elektronika atau, elemen dari electromechanical elements, yang mengubah ya arus tadi, yang membuat arusnya itu cuman berjalan di satu arah, one direction aja ya. DC bisa dikonversi, ya ini DC bisa dikonversi menjadi AC dengan inverter ya. Jadi, oh ya saya tadi salah, jadi bisa bisa juga DC kita pakai inverter ya. Kalau konverter itu yang mengubah, AC menjadi DC. Kalau inverter yang mengubah, DC tadi salah, konverter yang mengubah AC menjadi DC. Jadi kalau arus bolak-balik diubah menjadi DC apa, Bu? Konverter itu namanya. Kalau kita mau ubah dari, DC ke AC itu namanya inverter ya, inverter. Jadi mungkin mungkin seperti itu Ki ya, di dalam komponen elektronika itu ada inverter, ada converter, di mana alat yang membutuhkan ada komponen elektronika yang membutuhkan arus bolak-balik, maka dia akan pakai misalnya kalau, sumbernya ada DC, maka kita pakai inverter. Kalau sumbernya ada AC, maka pada saat, komponen elektronikanya butuh DC, ya kita pakai konverter, itu dia. DC memiliki banyak kegunaan from the charging, baterai, jadi kita cas baterainya ya, untuk electronic system, motors, dan beberapa begitu. Terus, apalagi ya, railway ya banyak, kalaupun high voltage direct current-nya digunakan untuk, mengirimkan daya dari, daerah yang di remote, daerah jarak jauh ya, seperti itu. Atau untuk menginterkoneksikan, power grids ya, power grids dari, alternating, current ya, power grids. Grid grid itu kayak apa ya, sekarang sudah ada juga namanya grid computing, penelitian ada yang bukan hanya parallel computing tapi grid computing. Grid itu kayak kumpulan beberapa kumpulan beberapa komputer begitu, terus ini kan jadi satu. Kalau paralel kan hanya beberapa komputer, jadi ada satu proses yang kita bagi-bagi ya. Jadi misalnya, kalian akan nanti belajar sistem terdistribusi ya, sistem terdistribusi. Jadi akan ada satu, apa ya, program atau akan ada satu proses yang bisa didistribusikan ke beberapa komputer. Nah, makanya ada di situ namanya paralel, computing. Nah, kalau grid computing tidak salah beberapa komputer ya yang kita memang, lebih banyak lagi daripada paralel. Nah, kalau power grids itu, yaitu sumber-sumber power yang banyak yang memang dikoneksikan Ki ya, diinterconnect. Interconnect itu, internet itu asal asal katanya dari interconnecting network ya, jadi beberapa network yang berkoneksi. Jadi kalau istilah interconnecting alternating current, jadi beberapa beberapa, sumber, daya AC ya, sumber tegangan AC yang, diinterkoneksikan. Oke, itu, sumber DC-nya ada baterai, ada penyearah, jadi baterai, terdiri dari satu atau beberapa sel, bisa dikoneksikan secara paralel atau seri,
atau seri dan paralel pattern, ya mahal ya, baterai itu mahal, expensive. Kalau kalian rusak baterainya kan biasanya ganti ya 900.000 atau apa begitu, jadi dia mahal. Makanya, ada namanya penyearah supaya kita bisa langsung konversikan dari AC ke DC. Nah, misalnya kalau, analoginya kalau di beberapa, perusahaan atau di beberapa, perusahaan atau penyedia ya, penyedia jasa yang tidak boleh mati lampu. Misalnya, taruhlah kayak, penyedia jasa provider, telekomunikasi ya, misalnya kalau kayak Telkomsel atau Telkom, itu kan, mereka kan, satu dayanya dari PLN ya, mereka sumbernya dari PLN, tapi ada satu saat di mana PLN itu bisa mati, misalnya blackout, ya pernah terjadi tuh blackout atau apa. Nah, mereka membuat, sebuah, skenario ya, jadi mereka akan tetap punya beberapa sumber, kan ada genset ya, kalau kita kan mati lampu di rumah, ya udah mati lampu aja, ngapain pakai genset, mahal gitu, ngapain pakai baterai ya, selama, PLN-nya mati, ya sudah mati. Tapi kalau yang kayak penyedia layanan atau jasa, kalau mati lampunya PLN nggak boleh, atau kayak, rumah sakit yang jangan sampai pada saat mereka operasi terus tiba-tiba mati lampu kan nggak boleh. Makanya mereka pakai, baterai yang pertama ya. Jadi, dulu waktu saya belajar yang pertama, pada saat PLN-nya mati, servernya akan, otomatis terkoneksi ke baterai, ya. Jadi, otomatis baterai akan disambungkan, ya, akan disambungkan. Mungkin akan ada beberapa, detik delay begitu, mati mereka, ya, tapi tidak ada toleransi waktunya, ndak boleh sampai 5 menit atau berapa, akan pindah ke baterai. Nah, pada saat, sudah ke baterai, mereka butuh proses untuk menjalankan genset, ya. Genset itu apa ya, salah satu generator set yang biasa ribut itu ya. Nah, genset itu yang akan dipakai untuk, meng-cover selama si, PLN-nya mati, karena baterai itu kan tidak lama Ji ya, tak lama Ji, karena mahal gitu. Jadi, eee, tidak palingan kalau kita punya baterainya, baterai laptop kita berapa lama sih ya kalau tidak dicas apa segala macam, ya apalagi pakai yang banyak. Nah, pada saat, gensetnya sudah nyala, nah berubah lagi, yang jadi sumbernya itu bukan baterai, tapi pindah ke genset, oke, pindah ke genset. Pada saat si PLN sudah nyala, nah gensetnya mati, server dicatu sama, PLN, terus baterai dicas kembali, seperti itu mereka gayanya ya. Jadi jangan dibilang, "Ih, kenapa dia tidak mati?" Mati juga dari PLN yang sama kok ya, mereka pakai PLN juga ya, tapi mereka menggunakan beberapa sumber, tegangan atau sumber arus yang lain. Jadi mereka pakai genset, mereka pakai baterai. Kalau kita kan cuma pakai PLN doang, kecuali kalau beberapa rumah-rumah jabatan bupati itu mereka biasanya pakai genset juga. Seperti itu ya. Jadi, banyak hal yang, eee, kita harus, makanya ada istilah, manajemen risiko ya, manajemen risiko. Suatu saat juga, pernah tuh kejadian dulu di Makassar waktu blackout ya, nggak tahu di mana itu blackout, pokoknya ini, dan itu Makassar kayaknya sampai seharian mati, semua orang berbondong-bondong ke mall untuk ngecas HP dan ada yang berbondong-bondong ke hotel begitu ya. Itu hotel pakai apa ya, dia pakai genset ya, dia pakai genset lah. Nggak mungkin dia pakai itu satu Makassar mati, tapi hotel-hotelnya pada dia pakai genset. Oke, expensive jadi nggak lama, baterai pun itu kalau dipakai dia tidak boleh lama ya, karena memang dayanya yang terbatas. Expensive, ya mahal. Kalau penyearah itu agak lebih murah, cuman kita memang convert, dari AC ke, menjadi, DC. Oke, ini, sedikit, eee, apa ya, sebelum saya masuk ke mana lagi, ini, ya. Jadi itu tadi, ada pengantar dulu sedikit tentang, eee,
ada pengantar sedikit tentang, teori, direct current ya, karena kenapa, nanti kita eee, akan belajar tentang semikonduktor. Oke, ada pertanyaan, tadi? Nggak ada Ji ya, karena kan sempat Ji, nggak terlalu ini Ji. Bilang saja kalau ada pertanyaan, saya diinterupsi atau mungkin bisa via chat. Oke, capaian pembelajaran untuk materi ini atau slide ini ada 2. Satu, kalian memahami prinsip kerja semikonduktor. Jadi ini semi ya, semi. Semi itu, tengah ya, semifinal ya. Jadi, ya kita sudah ada di babak tengah, bukan belum final, tapi sudah semifinal. Apalagi, eee semi apa begitu, semikonduktor. Jadi dia tidak konduktor-konduktor amat. Kan ada konduktor, ada isolator. Jadi, eee, kalau kita berbicara tentang alat yang bisa menghantarkan listrik dengan baik itu kan ada konduktor, ya. Jadi kalau kita bicara tentang alat-alat yang bisa dilalui oleh listrik itu 2 kacamatanya, ada isolator, ada konduktor. Isolator itu tidak bisa sama sekali dialiri listrik, ya kita butuh juga ya, misalnya kalau kayak tadi ada orang yang kesetrum, bagaimana caranya jangan dipegang, kalian ambil isolator, isolator itu apa Bu, ya kayak kayu, jangan besi ya, kayak kayu, terus kayunya itu mungkin dipukulkan sama itu orang sampai dia lepas dengan, kawat yang berarus tadi, ya jadi begitu semikonduktor itu. Isolator ya kayak kayu ya, kayak kain, yaitu, alat-alat yang tidak memiliki elektron yang kuat begitu. Jadi, dalam dunia ini Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita, beberapa jadi, mmm, beberapa atom ya atau apakah yang kalian biasa dulu hafal, hidrogen ya, litium, apalagi, yang kayak kayak gitulah ya, besi, apa, itu kan diciptakan sama Allah, bukan kita yang ciptakan. Jadi, istilahnya itu bedanya inventor dengan kreator, ya kalau inventor itu kan cuman penemu. Jadi kalau nanti bica baha bu baca buku bahasa Inggris kalau kita cerita inventor atau invention itu hanya penemu ya. Penemu bukan pencipta. Kalau kreator makanya Allah itu Allah is kreator begitu. Dia menciptakan besi apa segala macam. Nah, semikonduktor ya. Eh, Konduktor itu apa ya? Kawat, nikel, besi ya yang memang biasa aluminium ya yang pokoknya bisa bisa menghantarkan listrik dengan baik. Itu elektronnya tinggi kalau kayak begitu ya. Jadi nanti ada elektron dulu kalian belajar kayaknya apa ya elektron itu yang di kulit-kulit elektron yang 28, 8, 16 kayak kayak gitu kan kalian belajar dulu waktu di kayaknya di kimia ya apakah di fisika atau di kimia ya, saya lupa begitu ya. Makanya kenapa ada H2O ya, H2O itu kan kenapa air itu H2O ya karena kan si O itu dia punya oksigen, jadi oksigen itu mengikat 2 atom H pada saat dia jadi air ya. Pada saat dia jadi air, si oksigen itu mengikat 2 atom H. Kenapa? Karena elektron valensinya itu cocok Ki untuk ini ya. Jadi di belajar kimia itu kalian juga ngerti ada H2O, apalagi ada oksigen kan kenapa bisa jadi O2 gitu kan ya. Kenapa lagi ada C2O, kenapa pada saat di karbon, karbon dioksida misalnya SaC2, CO2 ya, CO2 kenapa di CO2 itu, karbonnya satu, oksigennya ada 2 seperti itu ya. Jadi, itu cerita-cerita semikonduktor juga kalau kalian ngerti, itu enak belajarnya ya. Nah, tujuan yang terakhir, kalian harus memahami prinsip kerja dari komponen dioda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu komponen semikonduktor yang dibilang dioda. Nah, ini nih yang berkaitan kemarin dengan UTS-nya kalian. Saya menanyakan, jadi kalau kita cerita komponen elektronika, ada komponen elektronika pasif, ada komponen elektronika aktif ya. Jadi kalau aktif itu adalah dioda. Kenapa dia aktif? Karena dia itu bahannya terbuat dari semikonduktor ya.
semikonduktor. Jadi dioda itu dibuat dari germanium dengan silikon. Oke, semikonduktor adalah suatu bahan yang mempunyai sifat hantaran listrik di antara isolator dan konduktor. Jadi dia ada di tengah-tengah, makanya dibilang semi, ya. Jadi dia tidak ke isolator banget, dia juga tidak ke konduktor banget. Jadi dia di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah. Beberapa contoh perangkat semikonduktor adalah dioda, transistor, termistor, dan IC, ya, IC. Terus dibedakan menjadi semikonduktor intrinsik dengan ekstrinsik, ya. Jadi semikonduktornya ada intrinsik, ada ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor murni yang tidak diberi doping atau campuran atau lainnya. Nah, begini. Semikonduktor murni itu begini, semikonduktor yang Allah kasih, Ki, ya, kayak silikon sama germanium. Ya, jadi itu memang sudah dari sononya Mi, Allah buat silikon SI kan, SI, ada GE, ya, ada H, apa segala macam dari seperti itunya Mi. Dari sononya Mi, defaultnya sudah ada. Itu intrinsik. Sedangkan semikonduktor ekstrinsik adalah, ya, semikonduktor yang sudah dimasukkan sedikit, sudah didoping. Jadi istilah doping itu apa? Kayak kemarin Pogba puasa, tapi katanya jago Ki begitu dia sampai cetak gol. Iya, dia doping. Ya, istilah doping itu apa? Bukan kekuatannya murni, ya. Jadi istilah doping itu juga kita pakai di semikonduktor. Jadi dia tidak intrinsik Ki begitu. Dipertanyakan intrinsiknya si Pogba begitu. Kenapa dia puasa? Ya, dia puasa, dia bisa cetak gol padahal dia puasa. Logikanya kan orang sudah tidak makan dari pagi, ya, tidak minum, tuh bisa lari, bisa apa tuh, terus bisa cetak gol, ya. Dia cuma bilang karena Allah bantu kami, dia cuma bilang begitu, ya. Jadi itu salah satu cara berdakwah, tidak mesti kita berada di jadi mungkin kita yang tidak mengambil sekolah ulama atau sekolah LC ya sudah, cara berdakwah kita seperti itu, bagaimana kita berakhlak baik dengan orang lain, ya. Nah, ekstrinsik itu didoping Ki, ya, didoping tidak murni, ada pengotoran. Makanya orang-orang doping itu langsung biasa diskualifikasi karena tidak murni, ya. Dimasukkan sedikit ketidakmurnian atau doping atau pengotoran dari luar. Akibat doping ini maka hambatan jenis semikonduktor mengalami penurunan. Terdiri dari semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Ya, jadi N dengan P itu negatif dengan positif, ya. Tipe N dengan tipe P. Ya, nanti kita akan buat ini. Jadi dari silikon jadi kita buat dari silikon, kita buat dari germanium, ya. Tapi ada proses ekstrinsik, kita doping Ki, ada yang kita tambah di situ, ya. Makanya ilmu teknik itu dekat sekali dengan istilah rekayasa karena banyak hal yang kita rekayasa. Rekayasa itu kita apa, Bu? Ya, kita tambahi. Kita kurangi sehingga nilainya bisa seperti itu, ya. Oke, nah ini. Pertama, saya akan masuk ke semikonduktor tipe N, ya. Semikonduktor tipe N dibuat dengan menambahkan material fosforus P, arsen, antimoni yang memiliki 5 lapisan luar elektron, ya. Jadi, oke. Nah, silikon atau germanium. Tahu elektron valensi? Saya tes deh. Ih, langsung hilang. Geri sering sekali namanya di atas. Ibu. Tahu istilah elektron valensi? Tidak, Bu. Tidak. Fatur. Muhammad Fatur Rahman 057. Ada? Tidak tahu, Bu. Kalian pasti ini dulu waktu belajar kimia suka kabur. Saya seumur hidup baru kedengar ini, Bu. Baru dengar di ini sekolah aku elektron nggak ada valensi. kimia, Bu. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Kalian di mana? Kalian anak IPS atau anak IPA sih? Anak SMK, Bu.
SMK, Bu. SMK Oh, Bu, nggak ada SMK. kimia Bu. Masa SMK 27 orang ini anak SMK semua? IPA Bu, IPA. Ya, IPA yang anak IPA ini. Apa itu elektron valensi? Guru kami Bu. Gue lupa. Ada Kalau lupa itu hubungannya pernah sama tahu. atom Nah, Bu. kalau tidak tahu artinya memang dia tidak tahu dari awal. Puasa belain puasa. Untuk saya tidak bilang ya Allah kalau yang berbohong nanti iya. Nah, elektron valensi itu guys, elektron yang tunggu ya, saya masuk dulu ke ini. Elektron valensi itu begini. Elektron yang terluar ya. Jadi tunggu saya ini supaya kalian agak-agak supaya mikir begitu gini. Anak S1 kenapa saya sering kemana-mana belajarku? Memang anak S1 itu tidak seperti anak SMA ya. Anak S1 itu harus berpikir kritis. Kenapa begini, Di? Kenapa begitu, Di? Harusnya begitu. Jangan kalau hujan. Kenapa hujan, Di? Kenapa pada apa? Harusnya kalian bertanya gitu. Nah. Oke, guys, ini mah. Tunggu, sabar. Ini saya biasa gemes kalau kayak gini. Kalian tuh belajar filosofinya lah ya. Jadi supaya screen aja. Share screen. Aduh. Nih. Konfigurasi elektron. Ini. Nah, ini kayak gini nih. Ya, saya tidak punya tapi kenapa saya perlu kasih tahu ini supaya kalian ngerti gitu ya. Kenapa sih begitu apa yang dia bilang ibu sih enggak ngerti Kak saya apa-apa gitu. Nah, ini guys ya. Kalian lihat ini besar gini. Iya, Bu. Apa sekarang yang saya share? Apa yang saya share ini? Coba baca. Fadil, baca nih Fadil. Elektron valensi Bu. Mana elektron valensi? Yang mana Bu? Tidak ada bacaan elektron valensinya. Kamu lihat kursor saya? Iya lihat Bu. Apa bacanya? Pengisian konfigurasi elektron. Nah, gini guys. Jadi kulit, atom itu punya kulit ya. Ada K, ada L, M, N, O, P, Q, seterusnya guys. Nah, jadi nomor atom jumlah elektron. Jadi misalnya kalau kayak oksigen. Oksigen itu setahu saya nomor elektronnya itu 16 kalau tidak salah ya. 16. Jadi kalau dia 16 coba Mi 288 begitu ya. Dia ada di mana? 6 dia di sini, 6 di sini. Terus kalau atom hidrogen ya. Hidrogen itu 2. Jadi 2 ada di sini. Nah, ini nomor atom jumlah elektron. Jadi kalau misalnya hidrogen itu 2, dia dikaji, dia ada ya. Ini maksimalnya nih 1 2 ya. Maksimalnya 128, 188, 12. Elektron valensi itu adalah elektron yang terluar, oke? Ini yang terluar ini 1, ini 2 ya, ini 1, ini 2 ini enggak ada terluarnya. Nah, ini yang kuat itu ini kuat ya. Ini maksudnya begini. Maksimal K itu diisi sama 2 gitu ya. L itu diisi sama 8. M itu diisi sama 8. Adapun kalau misalnya lebih, kalau kayak misalnya ini 11. 2, 8. Toh, di sini 2, di sini 8. 2 tambah 8 kan 10. Jadinya sisa 1. Nah, sisa 1 ini bisa Ki. Ini namanya kalau seperti ini dia kayaknya isolator Ki begitu karena kurang Ki 1 Ji ininya ya. Tapi kalau saya cerita ya. Kalau saya cerita oksigen kan begini. Oksigen itu kalau saya tahu O ya. Ya O itu 16, dia punya 16. Jadi dia begini Ki. 2 8 berapa sisanya? 6. 6. Nah, 6 ya. Jadi dia 6, 2 8 6. Jadi 2 8 6 oksigen ya. Nah, dia akan ketemu, kenapa Ki bisa ketemu sama air?
Kenapa Ki dia harus 2 air dia dapat? Berapa itu kalau hidrogen? 1 atau 2 sih? Atomnya Satu, Bu. hidrogen berapa? Satu, Bu. Satu. Atau 1 ya? Iya, Bu, Makanya satu. makanya di sini mana tadi? Aduh. Makanya tadi sorry. Nah, H1 ya kok Kak 2. Nah, makanya di sini dia bisa mengikat 2 atom H. Kenapa? Karena kurang 2 kini untuk mengisi seperti ini. Allah bilang seperti ini. Guys, saya bikinkan koelektron. Nah, untuk di kulit pertama hanya bisa ditempati sama 2 orang, oke? Lewat dari itu tidak boleh terlempar ke kulit kedua, 8, oke? Nah, ini sampai 8 Ji. Toh, ini juga sampai 8. Makanya si oksigen itu yang 16 dengan konfigurasi 286, dia bilang sini siapa lagi mau 2 sama saya? 2 mau sama saya bisa ku gandeng. Akhirnya jadi mi seperti ini. Jadilah namanya H2O. 1 oksigen akan mengikat 2 atom hidrogen. Dari mana Bu? Ya dari sini. Dari 6 dia kurang 2, dia tambahlah H. Itu maksud saya sebagai kalian sebagai anak berpikirnya tuh kritis. Kenapa bisa H2O sih? Kenapa bisa CO2 sih? Ya, kenapa bisa harusnya gitu. Pikirnya tuh kritis, bertanyanya gitu. Jangan sesuatu yang bisa jadi dapat di Google ya. Kalau sekarang kalian semua bisa dapat di Google lah ya. Lebih jago dari saya kalau ini. Itu ya. Nah, elektron valensi itu adalah elektron yang terluar. Jadi kalau tadi saya bilang elektron valensinya oksigen 6 ya. Jadi elektron valensi itu yang bisa Kim ini nih, yang dia kodong masih terombang-ambing toh nih, yang dia kodong masih terombang-ambing ini nih elektron valensi nih 1 2 ya. Kalau ini kuat kini 888 tidak bisa diganggu gugat ini karena sudah penuh ini masih bisa ini terombang-ambing. Apakah dia diikat sama orang lain ataukah dia yang mengikat. Jadi dia bisa ketemu ini nih yang dibilang elektron valensi. Perlu saya kasih tahu itu supaya kalian ngerti tentang teori semikonduktor. Oke, saya balik ke sini. Nah, ini jadi memiliki 5 lapisan luar elektron ya, memiliki 5 lapisan luar elektron. Bila 5 valensi elemen ini ditambahkan untuk mengikat dengan silikon, maka 1 elektron tetap bertahan sebagai kelebihan. Nah, kenapa bisa? Kita coba. Ada yang tahu berapa nomor atomnya silikon? Saya share screen lagi. Kita cari lagi ya. Kalian itu gini belajarnya, jangan cuman apa sih bilang ibu, nanti salah yang bilang ibu ya. 14, Bu. Hah? 14, 14. Bu, 14. 14 ya. Nah, oke, 14. Jadi kalau kita tadi caranya kayak gini 14 ya. Jadi dia bagaimana? Kalau 14 itu 284. 284. Oke. 4. Nah, ini guys, 4 ini kan bagi duanya ini toh. Jadi ini yang dibilang kenapa dia dibilang dia sebagai konduktor ya 284 karena ini 4 paski di tengah-tengah. Jadi orang mikir, kamu apa sih isolator atau konduktor? Saya ada Kak di nomor 4. Kau tambahkan Kak 4 saya kuat, kau kurangi Kak, kau tambahkan Kak dengan 5 saya bisa jadi isolator begitu. Jadi 4 begitu. 4 Ki sisanya. Nah, kalau yang tadi teorinya saya tambah dia dengan 5, berapa sisanya? Elektron valensinya di sebelah berapa? Kalau saya tambah 5 jadinya apa? 2881. 2881. Nah, ini dibilang dia tipe N. Tersisa Q1 gitu. Jadi untuk membuat tipe N, saya harus menambahkan dia dengan, jadi saya doping Ki, jadi silikonnya tadi yang nomor elektronnya 14, dia punya elektron valensi 4, saya tambahkan Ki dengan 5 supaya dia punya 1 kelebihan elektron. Dia namanya tipe N nih. Oke, nah ini namanya
Saya bawa begini supaya kalian ngerti gitu ya, tipe N, semikonduktor tipe N. Jadi dia sudah di silikon didoping dengan yang punya 5 elektron valensi, akhirnya 288 di sini kuat, di sini 1, ada yang terombang-ambing 1. Oke, saya balik ke sini lagi teorinya. Nah, ini guys. Nah, ini maka satu elektron tetap bertahan sebagai kelebihan di dalam oktet, sehingga daya hantar elektron tersebut bisa baik melalui gerak bebas elektron yang tertinggal. Disebut tipe N negatif karena arus listriknya diasumsikan adalah negatif. Arus listrik ini mengalir melalui semikonduktor tipe N, penghantar atau elektron. Jadi dia punya satu, ya satu tadi elektronnya yang bebas bergerak kemana gitu ya, kemana-mana. Makanya dia dibilang negatif. Oke, itu dulu. Kalian harus ngerti dulu tentang semikonduktor tipe N. Nah, kalau tipe P, nah tipe P begini, lain lagi Ki. Kalau tipe N tadi ditambah Ki 5, oke. Kalau ini cuma ditambah 3. Oke. Kalau saya tambah 3, berapa jadinya? 2, 8, 4. Kalau saya tambah 3, bagaimana jadinya? 287, Bu. Nah, 287 kan? Kalau ini kelebihan 1, kalau ini kekurangan 1. Oke guys, ya. Jadi ini enggak bisa dia memang kurang, tapi enggak bisa dirombak ini. Ya. Jadi terlalu kuat mereka untuk berpisah begitu ya. Mending kamu mau yang gabung ke saya karena saya 7, Mak. Saya butuh 1 orang daripada saya pisah, mending ada orang yang datang ke saya daripada ini mah bisa kasih pindah ini ya di mobil lain deh, kasih 1 orang di. Kalau ini enggak mungkin kan mau dikasih pindah karena dia 7 orang. Nah, ini makanya tipe P. Jadi dia kekurangan elektron, akhirnya memang dia butuh gitu ya, dia butuh tipe P. Kalau ini bebas bergerak elektronnya. Kalau ini dia kuat nih ya 7 gitu, sisa butuh 1. Nah, ini namanya tipe P. Tipe positif. Karena bedanya kita melihat kacamatanya seperti ini guys ya. Jadi ini kekurangan elektron, ini kelebihan elektron. Elektronnya lebih 1 di elektron valensi. Kalau ini kekurangan elektron ya. Elektronnya kurang 1 supaya dia bisa memenuhi sunatullah yang ditetapkan oleh Allah ya, bahwa 288 gitu. Cuman dia kurang 1 kasihan. Makanya dibilang tipe positif. Oke. Jadi itu istilah doping. Kita membuat tipe N dengan tipe P, bagaimana caranya ya, dari silikon dan germanium tadi itu kita tambah, kita rekayasa. Kalau kita mau bikin tipe positif Bu ya, silikonnya ditambah dengan 3. Silikonnya ditambah dengan cari bahan ya, cari atom, cari sebuah unsur kimia yang memiliki elektron valensi 3 supaya jadinya 7, dia kekurangan elektron 1 sehingga menjadi tipe P. Kalau mau cari bikin tipe N Bu ya, silikon germaniumnya tadi yang punya elektron valensi 4 tambahkan dengan 5. Tambahkan dengan bahan atau unsur kimia yang 5 sehingga dia punya elektron 1. Makanya dibilang tipe N. Oke guys? Do you understand what I say, what I explain? Oke, aku balik sini ya. Oke. Ada kayaknya naik mobil, kayaknya mau pergi beli baju lebaran itu. Siapa tadi itu? Ini, Erik Muhajirin. Kamu pergi beli baju lebaran ya, Erik ya? Enggak, Bu. Lagi jalan ke kantor, Bu. Wih, kamu kerja? Iya, sambil kerja, Bu. Kok bisa? Iya. Kok bisa? Kebetulan di kantornya kakak, Bu. Oh, aduh, dapat THR dong. Bagi-bagi THR-nya. Orang kerja itu dapat THR ya. Kalau tidak dapat THR bisa nanti. Di Makassar, Kika, Bu. Saya pesankan saja. Kalau di Makassar, saya pesankan saja wifi rumah. Tidak, saya bercanda. Oke, nah ini ya, jadi tipe P. Bila 3 valence elemen ini ditambahkan untuk mengikat dengan silikon, maka dari kedua jenis ini atom
tidak bisa berbagi elektron, sehingga arus listrik dapat mengalir dengan mudah, di mana daerah yang kosong ini dibilang hole atau lubang, ya, hole. Disebut dengan positif karena diasumsikan muatan listriknya adalah positif karena elektronnya lebih sedikit, ya. Saat mendapat tegangan, elektron mengisi sisi hole, kemudian hole tersebut secara terus-menerus bergerak menurun, arus listriknya mengalir melalui hole yang ada di dalam semikonduktor tipe P ini. Jadi itu Mi, yang jelas kalian ngerti ini terlalu teoritis, tapi seperti itu tadi. Kenapa perlu ditambah 3? Kenapa bukan 4, Bu? Kenapa bukan 6, Bu? Kenapa bukan apa ya? Supaya ya itu ya, lihat kekurangan kelebihannya. Jadi caranya direkayasa seperti itu. Oke guys, ini nih yang dibilang apa? Ini nih yang akhirnya dibuat menjadi dioda. Jadi dioda itu bukan ya sama aja resistor, kapasitor dan induktor juga dibuat, ya. Resistor itu dibuat dari arang atau karbon, ya. Resistor itu dibuat dari karbon, atau mungkin kapasitor juga dibuat. Nah, cuman kita tidak terlalu membahas bagaimana pembuatan resistor, kapasitor dan induktor, ya. Yang perlu diperhatikan ini memang di semikonduktor P dan N. Nah, kalau kalian suka dengan suka dengan startup, ya, startup mungkin, atau mungkin pernah nonton, saya tidak pernah nonton filmnya startup di yang drama Korea itu, tapi di Amerika Serikat, ya, di Amerika Serikat itu ada satu daerah namanya Silicon Valley, ya. Itu Silicon Valley adalah tempat di mana semua perusahaan teknologi raksasa, ya, misalnya Google ada di sana, Facebook ada di sana, semuanya ada di situ, Silicon Valley, dan itu memang dekatan dengan MIT, Stanford, ya, itu dekatan dengan beberapa universitas. Sebenarnya namanya bukan Silicon Valley, guys, tapi mereka terinspirasi dari silikon, ya. Jadi silikon itu adalah bahan dasar dari pembuatan semikonduktor, dan dari semikonduktor itu semuanya berawal, ya. Jadi dengan adanya penemuan semikonduktor, orang bisa menemukan transistor. Oke, jadi awalnya dari dioda. Kita bisa bikin dioda digabungkan, dua dioda digabungkan bisa menjadi transistor. Transistor digabung bisa jadi IC. IC digabung bisa jadi prosesor, ya, bisa jadi intinya, ya, bisa jadi Intel, bisa jadi apa gitu, akhirnya jadi komputer kayak sekarang, ya. Jadi makanya daerah itu namanya Silicon Valley, lembah silikon. Bukan, sebenarnya namanya Palo Alto sih, ya, nama daerahnya itu Palo Alto, tapi orang-orang menganggap bahwa semua berawal dari silikon, ya sudah kita bilang namanya Silicon Valley, seperti itu. Oke, sekarang kita akan buat namanya dioda, ya. Jadi kalian sudah ngerti tadi tujuan pertama kita sudah selesaikan, ya. Gimana, jam berapa ini? Saya bersama 9.20. Tunggu ya, 20 menit lagi, guys. Banyaknya, masih ada tugasnya, ya. Ada tugasnya, jadi saya harus selesaikan, guys. Oke. Bu, 10 hari terakhir ini Bu saya mau itikaf. Oh ya, bisa ya. Ini kan tugasnya lama aja, nanti setelah lebaran kalau tapi kerja memang kan itikafnya malam kita. Nah, saya masuk sini. Jadi ketika kedua semikonduktor P dengan N dijadikan satu, maka semikonduktor tersebut bersifat P dan N. Daerah tempat terjadinya kontak antara kedua tipe semikonduktor P disebut P. Nah, gini, jadinya seperti ini, Ki. Dia satukan gitu tadi, P dengan N. Ya. Nah, kenapa? Bagaimana caranya dia satukan? Kayak gini dia. Mana? Kan tadi ada yang 287, toh? Ada tadi 287. Terus ada tadi lagi yang 2881. Jadi sebenarnya nyambung, Ki, saling menutup, Ki, ya. Tadi satu kekurangan elektron, satu dia punya hole, kekurangan elektron, satu dia punya elektron, begitu. Ini elektronnya enggak tahu bebas, Ki, mau masuk di mana. Nah, kalau kita satukan, yang satu tadi itu bisa gabung ke 7. Akhirnya dia jadi kuat, oke? Seperti itu. Jadi mereka digabung. Ini P, ini N, ini depletion layer.
Dari penggabungan ini kita mengenal dioda yang menghasilkan arus listrik hanya dalam satu arah saja. Oke, direct current. Jadi itu. Nah, daerah tempat terjadinya kontak antara kedua tipe semikonduktor disebut apa ini? Disebut PN junction ini nih. PN junction, permukaan junction ini disebut depletion layer. Depletion layer. Di sini ini ketemu. Ya, di sini ini ketemu. Jadi si ini ada elektronnya satu yang bebas, ini satu, dia kemana nih, saya butuh mobil nih, terus dia bilang di sini mau kok guys, saya 7 jeka, padahal mobilku muat 8 orang, masuk aja di sini, dia bilang gitu. Terus, sorry saya ini beberapa hari flu ya. Dari penggabungan ini kita mengenal dioda, jadi dioda dibuatnya dari sini ya. Dioda dari sambungan tipe P dengan tipe N. Jadi bukan betul-betul murni silikon atau germanium, tapi kita adakan ekstrinsik, ada doping sehingga ada tipe P, tipe N. Makanya terjadilah seperti ini. Semikonduktor yang dipisah disebut dengan PN junction, semikonduktor atau diode. Maka muatan listrik yang ada dari perbedaan polaritas satu sama lainnya menghasilkan sedikit potensial listrik disebut dengan electrical potential barrier ya. Jadi 0,7 volt ya, 0,7 volt. Makanya dioda itu dia bisa ada di sini tegangan yang terjadi begitu. Jadi ternyata pada saat 7 ditambah dengan 1 itu ada tegangannya ya. Dia punya tegangan ya, namanya juga terjadi kita di elektron dengan hole bersatu begitu, ada tegangan sebesar 0,7 volt. Oke. 0,7 volt. Makanya kalau kita mau di situ apa namanya? Kenapa dia dibilang komponen elektronika aktif ya? Aktif karena pertama dia bisa menghasilkan potensial listrik, terus yang kedua pada saat dioda mau dipakai guys, itu kita harus punya daya di atas 0,7 ya. Kenapa? Karena dia punya sedikit tegangan begitu. Jadi kalau kalian kasih tegangan di bawah 0,7 tidak bakalan jalan gitu diodamu. Makanya kita kasih dia tegangan di atas 0,7 gara-gara ada si potensial barrier ini. Nah ini, oke. Nah ini kalian ya, ini N ya, ini N, ini P ya. Jadi tadi ini silikon yang saya kasih dengan elektron valensi 5, dia punya 1 elektron, jadi ke sini Ki. Ini punya positif begitu, jadi dia akan nyatu di sini ya. Gitu. Ini free elektron sini. Sini potensial barrier. Udahlah ya, ini kalian ini. Yang penting sih di sini forward bias dengan reverse bias, oke? Oke. Nah, kalian ini baca ini enggak sih? Ini cuma dibaca saja. Nah, nanti ada istilah di bias maju dengan di bias mundur. Nanti coba saya jelaskan di belakang ya. Oke, ini nanti kita bicara transistor pekan depan saja. Oke guys, saya masuk ke dioda ya. Nah, dioda, di itu 2, oda itu 2 kaki. Jadi dioda ya. Di itu 2, oda. Jadi dia dioda 2 kakinya. Anoda sama katoda. Nggak boleh kebalik. Beda sama resistor, beda sama kapasitor, beda sama induktor, suka-suka kamu. Mau kebalik kah, mau kemana, nggak akan meledak ya. Kecuali kalau resistor, kecuali kalau kemarin kapasitor ada elektrolit kondensator atau elektrolit kapasitor, itu memang dia punya 2 kutub yang kita tidak bisa bolak-balik, ada pengecualian. Oke, komponen aktif 2 kutub, di artinya 2, sedangkan O di artinya jalur atau kaki yang pada umumnya bersifat semikonduktor yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Jadi ini nih komponen utama dari rectifier, komponen utama dari penyeara adalah dioda guys. Oke. Ini begini simbolnya, ini anoda ya. Anoda itu positifnya, katoda itu negatif ya. Nanti kalau kalian praktikum biasanya mikrocontroller biasanya pakai anoda. Biasanya pakai dioda, paling aman itu LED ya. Kalian pakai LED. LED itu yang nyala-nyala biasa, lampu-lampu kecil,
light emitting dioda. Oke. Anoda positif, katoda negatif. Nah, ini tidak boleh kebalik. Biasanya anoda aja ketemu dengan sumber tegangan, ini katodanya ketemu dengan ground. Oke. Depletion layer-nya positif dengan negatif. Simbol dan struktur dioda. Dioda disebut terbuat dari silikon atau germanium yang telah mengalami penambahan atom dari bahan lainnya. Atom sama bahan lainnya itu apa? Mau tipe apa, Bu? Kalau mau tipe P, saya tambahkan 3 ya, Bu. Kalau mau tipe N, saya tambahkan 5 ya, Bu. Gitu aja ya cara jawabnya nanti. Oke, beberapa fungsi dioda. Satu, biasa dia sih sebagai ini, Ji, ya, selain untuk ya selain fungsi utamanya kalau kita biasanya pakai dia sebagai penyiar, tapi dia punya beberapa lagi. Hanya kebanyakan dipakai sebagai indikator ya. Indikator apa sebagai alat sensor panas, misalnya amplifier, alat sensor cahaya menggunakan fotodioda. Kalau beberapa anak-anak yang mengambil tugas akhir tentang smart system, biasanya mereka memang menggunakan dioda, ya, sekring, rangkaian klemper, ya, apa itu, pelipat tegangan atau apa, menstabilkan tegangan, ya, voltage regulator. Jadi ya dia stabilkan tegangannya. Apa? Ada dulu UPS begitu, karena kan tegangan dari PLN kan biasa tidak stabil ya, apalagi kalau mungkin kalau sudah malam segala macam itu biasanya tidak stabil. Itu penyiarah, indikator, alat menggandakan tegangan dan macam-macam. Ini ada beberapa simbol dioda ya. Jadi ini dioda, ini light emitting dioda. Ini kayak gini nih, dia mengeluarkan cahaya. Jadi kalau tanda panahnya keluar dia menggunakan cahaya. Ini varaktor. Ini kayaknya variabel ya. Ini dioda sama kapasitor. Iya, kayak ini dioda sama kapasitor. Jadi selain dia menyiarahkan, dia juga kayaknya selain dia menyiarahkan, dia juga kayaknya menyimpan medan ini ya, varaktor begini. Jadi dia variabel kapasitor atau apa, saya lupa itu dia. Pokoknya ada beberapa. Dioda Zener, ya ini penyiar tegangan. Jadi begini dioda Zener, nanti dia tegangannya akan gitu lurus ya. Jadi ada ininya. Ini fotodioda. Kalau ini membutuhkan cahaya supaya dia bekerja. Kalau ini menghasilkan cahaya, ya jadi cahayanya masuk. Dioda tunnel itu kayak kaji apa sih? Dia nyari siaran kayak gitu ya. Tunnel sih ini sih ya. Kayak gitulah. Nanti kalian ini. Cuman kita pakai ini dioda. Oke. Nah, kenapa ada ini? Sudah. Apa lagi? Ini forward bias dan reverse bias ya. Forward bias, bias maju. Bias maju itu begini. Kalau positif dikasih ketemu sama positif, negatif dikasih ketemu sama negatif, guys. Itu namanya forward bias. Kalau reverse bias dibalik ki. Oke? Dibalik ki reverse bias, ini terbalik ini Nuko. Kalau reverse bias itu kenapa begini? Kalau reverse bias itu positifnya ketemu dengan negatif, negatifnya ketemu dengan positif. Oke, kayak gitu ya. Itu juga ada kayaknya yang salah. 931 dikit lagi. Oke. Nah ini. Oh, saya ini. Oh iya. Oke dah. Ini. Nah kalau kayak gini, ini namanya forward bias. Jadi dioda itu bisa dikasih dua macam proses pemberian tegangan. Bisa forward bias. Jadi forward bias itu bagaimana, Bu? Positifnya ketemu sama positif, negatifnya ketemu sama negatif. Nah sekarang logikanya kan begini. Kalau positif ketemu dengan positif, mereka tarik-menarik atau saling menjauh? Jauh. Ya, jauh. Ini Billy cepat sekali kalau positif-positif, negatif-negatif. Oke, nah jauh kan? Oke guys, gini. Jadi tadi itu sebelum saya
saya tidak memberikan dulu tadi tegangan kan. Yang semikonduktor tipe P dan tipe N itu yang ada depletion layer apa segala macam itu, saya belum kasih dia tegangan. Jadi si elektron dan si hole itu dia punya depletion layer di sini 0,7 volt. Jadi memang mereka punya 0,7 volt dan barrier. Barrier itu apa sih? Barrier itu kayak penghalang. Penghalang. Kamu gap, ada istilah gap. Saya dengan dia ada gap, Bu. Akhirnya saya tidak bisa mendapatkan dia. Misalnya begitu, ada barrier, ada penghalangku. Dia itu dari kasta mana, saya dari itu, misalnya. Nah, ini si elektron dengan si hole di sini itu tidak bisa maksudnya si P tidak bisa ke N, si N juga tidak bisa ke P, karena kenapa tadi ada si depletion layer itu, dia punya 0,7 volt sebagai penghalang. Dia bilang si depletion layer, stop, tidak bisa aku goyang ke saya, kamu tidak punya cukup kuat untuk melewati saya yang 0,7 volt. Begitu. Jadi istilahnya ada dindingnya 0,7 volt. Oke, nah supaya dia bisa lewat, guys. Nah, kita forward bias dia, ya. Oke, bayangkan. Jadi di sini ada positif, ada negatif. Di sini positif kan, positif ketemu sama positif. Dia bilang tadi pilih menjauh, Bu. Oke, menjauh. Jadi yang ini, yang di sini, yang apa? Hole yang ada di P itu akan menjauh masuk ke sini ke depletion layer. Sebaliknya juga ini yang negatif, toh? Nah, bukan dikasih terus misalnya kita kasih sumber tegangan 2 volt. Oke, mungkin awal-awal belum, cuman dikasih terus, ini juga dikasih terus, akhirnya ini menjauh, menempel masuk terus. Akhirnya tidak ada itu depletion layer ke sini ya. Akhirnya terjadi positifnya ke sini, negatifnya ke sini, selesai. Akhirnya bisa menjadi ke sini. Ya, terjadi arus bisa dilewati begitu dengan dia menjadi dikasih kita tadi forward bias. Dikasihnya forward bias yang positif kutub ini, ya ini yang saya maksud, ini yang saling menjauh. Nanti kalian nggak ngerti ya ini kan positif nih ya, ini positif, ini juga positif. Otomatis yang positif ke sini dia tidak ke sini ya, tapi dia ke depletion layer, milih ke sini. Ini juga ya, ini yang negatif, ini kan negatif di sini. Ini yang negatif ke sini tidak ke sini dia milih ke sini. Akhirnya mereka ketemu. Jadi akhirnya bisa dilewati gitu. Gitu ya, makanya dibilang di sini, kenapa ada ini kah? Tunggu dulu. Makanya dibilang di sini, tunggu guys. Nah, apa nih kah? Nah, ini dia bilang, nih, memberikan gaya tarik terhadap elektron dan hole sehingga elektron dan hole pada dipol bergerak mengarah ke, oh ini nih, salah ini penjelasanku, ini harusnya bukan. Ini bukan forward bias, ini salah ini. Gaya harusnya dia gaya tolak menolak ya. Dia gaya tolak menolak. Nah, bukan bergerak sehingga elektron dan hole pada dipol ini menyatu ya. Ini. Lebar. Oke. Salah ini. Nah, ini ya, forward bias begini. Harusnya dia begini. Ya. Jadi kalau dia dikasih maju sehingga elektron dan hole pada dipol bergerak menyatu. Jadi menyatu, depletion layer-nya melebar ya. Depletion layer-nya melebar. Jadi depletion layer itu daerah di mana elektron dan hole itu mereka bisa bersatu begitu ya. Hal ini membuka kembali kemungkinan bagi carrier untuk menyeberangi junction dan bergerak mengelilingi rangkaian. Pada rangkaian timbul arus listrik. Hal ini hanya bisa terjadi jika tegangan luar
lebih besar dari potensial barrier. Jadi yang saya bilang, di sini kan 0,7 volt ya. Di sini 0,7 volt, jadi tegangan yang kita kasih harus lebih besar dari ini, dari 0,7 volt. Oke. Nah, jangan sampai kebalik ya yang saya jelaskan. Ini reverse bias. Oke, cocok nih. Oke, nah sekarang kalau dibalik guys ya. Sekarang kalau dibalik, ini bukan ini. Nah, sekarang ini kalau dibalik. Nah, ini yang benar. Yang benar di sini. Nah, ini hapus sudah. Kalian bingung nanti. Nah, ini dibalik. Nah, ini di sini tuh. Ini dia ya. Nah, jadi ini kalau positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, ini mendorong ke masuk di sini sehingga dia akan tumbuh. Nah, kalau sebaliknya nih, oke? Yang positif saya kasih ketemu sama negatif, oke? Nah, yang positif saya kasih ketemu sama negatif, yang di sini negatif, ini harusnya negatif. Yang negatif, ini ya. Yang negatif ini saya kasih ketemu sama positif. Apa yang terjadi? Kalau seperti itu. Tarik menarik, Bu. Hah? Tarik menarik. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Nah, ini saya kasih besar dulu. Nah, ini tarik menarik ya. Sorry, saya kenapa gambarnya beda di. Nah, ini ya. Jadi perhatikan ini. Ini di sini P, ini P di sini N. Jadi P dengan kalau tadi elektronnya lebih memilih ke sini, dia lebih mau ke depletion layer, ya, dia lebih mau ini. Kalau ini dia akan lebih masuk ke sini, karena kenapa? Dia tidak suka sama sejenisnya, tidak mau ya dia sama kosemen ke sini, ya. Jadi dia terdorong ke sana. Beda sama ini. Kalau ini karena di sini negatif, dia keluar ke sini, toh. Dia akan keluar ke sini, ini juga akan keluar ke sini. Karena ini negatif, ini tadi N, tipe N, dia punya elektron bebas, ketemu sama positif, dia pasti akan milih sini. Nah, pada saat di reverse bias, guys, si diodanya tidak akan bekerja. Kenapa tidak bekerja ya? Apa namanya? Tidak ini kita kosong di dalam, ya. Kosong di dalam. Si depletion layernya semakin bukan semakin melebar sih menyusut begitu ya, menyusut begitu. Jadi tidak ada elektronnya hole-nya ke sini ya, hole-nya ke sini, dia lebih memilih sama lawan jenisnya. Ini juga ke sini, akhirnya di sini tidak akan terjadi apa-apa. Jadi begitu caranya. Nanti kalian akan pekan depan saya akan perlihatkan, bukan sih pekan depan mungkin saya akan bikin video, tapi kalian tidak perlu masuk ya, nanti saya buat saja. Pekan depan kita fokus saja untuk 10 hari terakhir dengan mungkin lebaran ya, nanti kita masuk lagi di tanggal 17, itu pun tidak mesti. Oke, jadi itu ada forward bias sama reverse bias. Forward bias itu kalau mau membuat si dioda itu bisa bekerja dikasih forward bias, guys. Oke. Tapi kalau kita tidak mau dia tidak bekerja, ya kasih reverse bias. Itu aja sih simpelnya ya, dengan teori yang banyak ini sebenarnya simpelnya seperti itu. Kalian kalau mau lebih tahu ya sudah, ya baca gitu. Kita tidak punya banyak waktu. Oke. Ini gampang Ji, bagaimana cara membuat semikonduktor tipe P dan tipe N, saya tadi sudah jelaskan panjang lebar ya. Jelaskan keterkaitan antara hole, elektron, dan depletion layer. Jelaskan grafik arus dioda seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Jadi ini ada forward bias, ini ada reverse bias. Oke? Nah, kalian jelaskan nih, nanti saya tunggu di ini. Ada pertanyaan? Mana dikumpul ini, Bu? Apa? Di mana mau dikumpulin tugas? Di Kalam. Kalian sering asistensi sama Kak Saiman? Enggak pernah ya? Enggak pernah, Bu. Disuruh di Kalam kemarin dikumpul tugas, nah, Bu. Oh iya. Oke. Praktikum 2 belum dilaksanakan ya? Bu, kita gini. Belum, Bu. Kan enggak ditahu bagaimana cara kerjanya itu, Bu. Pusing, Kak, Bu. Sudah ada penjelasannya. Iya, biar ada penjelasannya, Bu. Tapi Oke, kalau mau nanya-nanya langsung ke saya aja ya. Kalau misalnya memang butuh, nanti saya suruh Kak Ikram menjelaskan ya.
Jadi Oke. enggak apa-apa Ji, Bu, kalau bilang terima kasih ada untuk hari pertanyaan ini. Kak nanti. Belum Ya, pikir apa? Kenapa screenshot pilih? soalnya, Bu. Hah? Belum pikir screenshot soalnya. Oh, nanti saya kasih di ini, Ji. Oh, kalau ada Ji Pale di kalam Nah, nih, Bu. Ada Ji di Pale. kalam. Nanti saya masukkan di kalam, toh? Oh iya, Bu. Iya, nanti saya masukkan di kalam. Oke, terima kasih anak-anak. Saya mohon maaf tadi terlambat ya. Saya harap kalian sudah mengisi apa sih namanya? Saya stop sharing.